Sebentar lagi ada satu pengumuman dari FTSE yang bisa jadi momen penentu buat ekonomi Indonesia. Ini bukan sekedar berita keuangan biasa loh, anggap aja ini sebuah pertandingan dengan pertaruhan yang super tinggi. Coba bayangin deh, ini tuh kayak nasib tim nasional pasar modal kita di sebuah liga global. Nah, tanggal 7 April nanti, keputusannya keluar. Apakah kita bakal dapat promosi alias naik kelas, atau justru degradasi turun kasta? Momen yang bikin deg-degan kan? Dan ini bukan cuma soal gengsi ya. Keputusan ini tuh benar-benar menentukan aliran uang para investor raksasa global. Apakah dana mereka bakal makin deras masuk ke Indonesia atau malah ditarik keluar? Konsekuensinya sangat nyata buat kita semua. Oke, supaya kita paham betul kenapa ini sepenting itu, kita harus kenal dulu sama wasitnya. Dan apa aja sih aturan mainnya? Yuk kita coba bedah bareng-bareng buku aturan pasar global ini. Nah, wasitnya ini namanya FTSE. Dan yang perlu banget dicatat, mereka tuh nggak peduli harga saham kemarin naik atau turun. Nggak, fokus mereka itu ke kualitas fundamental dari liga kita. Kualitas lapangannya, fasilitasnya, aturannya, pokoknya semuanya. Aturan mainnya ada 3 yang utama. Pertama, aksesibilitas. Gampang nggak sih buat investor asing masuk dan keluar dari pasar kita? Kedua, likuiditas. Tiket yang tersedia alias saham yang bisa diperdagangkan itu cukup banyak nggak buat semua orang. Dan yang ketiga, efisiensi. Sistemnya sendiri gimana? Stabil, bisa diandalkan, dan efisien nggak? Jadi, saya ulangi ya, poin utamanya itu bukan soal performa pasar harian. Pertanyaan yang sebenarnya coba dijawab oleh FTSE itu jauh lebih mendasar. Apakah infrastruktur dan aturan main pasar modal Indonesia ini udah memenuhi standar buat main di panggung global? Udah siap belum kita buat tanding di Liga Para Juara? Sekarang, mari kita lihat gimana kondisi lapangan kita saat ini. Jujur aja, situasinya cukup bikin kita semua was-was menjelang pengumuman besar ini. Kenapa sih situasinya sesensitif ini? Pertama, kita udah dapat semacam kartu kuning dari MSCI. Terus, lembaga rating kayak Moody's dan Fitch juga ngasih outlook negatif. Udah gitu, dana asing juga terus-terusan keluar, di tengah sentimen global yang lagi risk off, alias lagi pada takut ambil risiko. Artinya apa? Artinya, FTSE datang untuk melakukan audit di saat kondisi kita lagi kurang prima. Ini ibaratnya tim inspeksi stadion datang pas rumput lapangan lagi rusak dan beberapa lampu stadion ada yang mati. Kondisi yang sama sekali nggak ideal. Oke, dengan semua kondisi tadi, mari kita bedah 3 skenario yang paling mungkin terjadi dan apa kira-kira dampaknya buat kita semua. Ada 3 kemungkinan. Skenario pertama yang terbaik adalah kita tetap di Liga Emerging Market. Mungkin pasar akan lega sesaat. Skenario kedua, kita masuk watchlist atau daftar pantauan. Nah, ini artinya kita dikasih kartu kuning. Pasar bisa jadi bergerak datar dengan tekanan jual. Skenario ketiga yang paling kita takutkan adalah langsung degradasi ke Liga Frontier. Ini kartu merah langsung dan dampaknya bisa sangat negatif. Yang paling perlu diwaspadai itu justru skenario watchlist. Ini bukan bom yang meledak seketika, tapi lebih mirip kebocoran gas yang pelan-pelan. Dana asing nggak akan langsung kabur, tapi bakal keluar secara bertahap. Dan ini menciptakan tekanan jual yang konsisten di pasar. Lalu, sebagai investor atau trader, kita harus ngapain? Apa yang harus kita lakukan? Nah, mari kita susun strategi permainan untuk menghadapi situasi ini. Sebelum pengumuman, strateginya adalah bertahan. Jangan all in, sisakan dana tunai sebagai bantalan. Dan yang paling penting, coba deh hindari dulu saham-saham yang sangat spekulatif, yang paling rentan sama guncangan-guncangan kayak gini. Nah, setelah pengumuman, apapun hasilnya, kuncinya adalah tetap tenang. Kalau pasar naik, jangan takut ketinggalan atau FOMO. Tunggu harga sedikit terkoreksi untuk cari posisi masuk yang lebih baik. Sebaliknya, kalau pasar turun, jangan ikut-ikutan panik jual. Coba analisis dulu, ini penurunannya cuma karena kepanikan sesaat atau memang ada perubahan fundamental? Terus, sektor mana yang paling terdampak? Yang paling terpengaruh jelas saham-saham big caps yang porsi kepemilikan asingnya besar. Contohnya bank-bank raksasa dan telekomunikasi. Di sisi lain, sektor yang biasanya lebih tahan banting itu adalah barang konsumsi pokok karena bisnis mereka kan nggak terlalu bergantung sama sentimen pasar global. Jadi, pelajaran utamanya adalah ini. FTSE itu bukan cuma sekedar lembaga pemeringkat. Mereka itu penjaga gerbang. Mereka yang menentukan apakah dana triliunan dolar dari manajer investasi global boleh masuk ke sebuah negara atau enggak. Kalau mereka udah menunjukkan keraguan, ya seluruh dunia pun bakal ikut ragu-ragu. Jadi, skenario yang paling mungkin terjadi adalah Indonesia tetap di kelasnya, tapi dengan peringatan keras. Pasar mungkin akan merespon positif untuk sesaat, tapi ini bukan berarti masalah fundamentalnya selesai.
Ibaratnya kita menang pertandingan, tapi bukan tanpa cedera. Jadi, pengumuman tanggal 7 April ini mungkin akan mengakhiri satu babak ketidakpastian. Tapi ini hanyalah awal dari musim kompetisi yang jauh lebih panjang. Pertanyaan yang tersisa untuk kita semua adalah, apakah Indonesia siap menghadapi tantangan-tantangan berikutnya untuk membuktikan kalau kita memang layak berada di liga utama pasar global?